sekali lagi mari kita kembali pada tuntunan agama dalam berumah tangga. Jangan sampai melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri karena ini adalah sangat dicela oleh agama. Ya. Baik, Bu Eka tadi setelah bertemu dengan berempat dengan kakak ya, dia bilang dia menyatakan diri kalau dia ingin menikah lagi begitu. Nah, reaksi Bu Eka seperti apa saat itu? Waktu itu saya akhirnya minta diceraikan, tapi dia minta maaf dan nggak mau menceraikan saya. Tapi besoknya lagi kembali lagi seperti semula gitu. Akhirnya saya seperti semula, maksudnya sikapnya kasar lagi, mukul lagi seperti itu. Akhirnya saya lelah ya, capek gitu kan. Dan waktu itu saya sempat mau bunuh diri. Saya mau coba minum cairan pembersih toilet. Dia tahu dan dia tahu, terus akhirnya dia cuek aja sih sebenarnya awalnya. Membiarkan, tapi setelah itu mukul lagi. Aku gak kuat ya Allah. Aku gak bisa hidup terus-terusan kayak gini. Aku mau mati. Kamu mau coba bunuh diri? Dan gila jadi orang. Iya, emang kenapa? Aku udah capek sama sifat kamu, Mas. Kamu enak-enakan sama selingkuhan kamu. Pokoknya aku mau cerai. Ustadz, banyak sekali nih mungkin di luar sana juga yang mencoba mengakhiri hidup ketika masalah datang mendera nih. Mungkin apa yang bisa Pak Ustadz sampaikan gitu biar pemirsa di rumah yang sudah putus asa agar tetap berada di jalan Allah seperti apa nih Pak Ustadz? Jadi orang memang kita bisa merasakan penderitaan ketika sudah pada tingkatan depresi, guncangan jiwa yang begitu sangat berat sekali. Mengapa orang itu kemudian mudah? Yang pertama itu adalah lihat pergumulan interaksi pergaulannya. Kalau ia bergumul dengan komunitas-komunitas, kelompok-kelompok yang baik, maka sugesti baik itu akan pengaruh pada dirinya. Yang kedua adalah lihat seberapa kadar komunikasi dia dengan sang kholiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau komunikasinya itu baik, maka Allah akan menguatkan hatinya. Makanya ketika kita sering berdoa, sabit kolbi ala dinik, ya Allah kokohkanlah hatiku dalam agamamu, itu maknanya adalah dijauhkan dari putus asa. Yang ketiga, dalam surat Yusuf itu Allah mengulang-ulang berikan penjelasan kepada kita, wala tayasu mir rohillah, jangan engkau berputus asa dari rahmatku. Maknanya termasuk suami kita tadi itu mungkin sedang diuji oleh Allah melalui kita. Diuji dengan perbuatan suami yang semacam ini, tahan nggak kita menghadapi? Apakah kita semakin jauh dari tuntunan Allah, semakin sudun kepada Allah, ataukah justru kita semakin mendekat kepada Allah sehingga Allah menguatkan kita, akhirnya kemudian Allah membalikkan lagi hati suami kita, akhirnya Allah berikan kembali pada jalan yang benar. Jadi intinya adalah kembali kepada tuntunan agama. Yang kedua adalah kembali kepada komunikasi dengan Tuhan, karena kita punya yang menggerakkan hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, ini suami pendapatannya lebih rendah dari istri. Gitu ya Pak Ustadz. Kalau misalnya gimana caranya nih Pak Ustadz biar bagi seorang suami bisa menerima istri pendapatan lebih besar, atau juga buat istri agar bisa menerima suami pendapatan lebih kecil, untuk mensinkronkan ini dalam mata agama seperti apa nih Pak Ustadz? Iya. Di dalam tuntunan agama memang tidak ada penjelasan secara prestis mengenai masalah rezeki ini. Tetapi yang paling pokok bahwa tugas seorang suami itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah ketika menikah memberikan mahar. Yang kedua, ketika sudah dalam berumah tangga, maka dia akan memberikan nafkah yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Yang ketiga, dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya. Yang keempat,
mendidik agama kepada istri dan anaknya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya kemampuan agama? Ya diajak ke tempat yang bisa mendapatkan asupan pendidikan agama. Lah, ketika kewajiban untuk memberikan nafkah tadi, jadi kewajiban pokok itu adalah seorang suami. Tetapi dalam kehidupan modern tidak jarang, misalkan istrinya kebetulan kan memang pendidikannya bagus, kemudian aksesnya juga dapat, maka tidak. Misalkan kumpulan fatwa Muasyirah modern menjelaskan tidak ada larangan bagi seorang istri ketika minta izin kepada suaminya dan diizinkan untuk bekerja di luar. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi harus tetap diingat bahwa penanggung jawab utama kewajiban mencari nafkah itu adalah seorang suami. Tapi istri dibolehkan untuk membantu. Lah, tidak jarang kemudian muncul ketika istri ini kemudian keterampilannya bagus, penghasilannya tinggi, suami misalkan lebih rendah, seringkali, mohon maaf, istri kadang-kadang kemudian naik harga dirinya, kemudian merendahkan suaminya, maka ini tidak dibolehkan. Tetap harus memberikan hormat kepada seorang suami. Dan begitu juga sebaliknya, suami tidak boleh merasa minder. Karena itulah kunci pokoknya adalah tafahum, saling memahami, saling berikan kepemahaman antar masing-masing bahwa tugas antara suami dan istri adalah saling melengkapi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warahmah. Apa mawadahnya? Dibangunlah melalui kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu. Lah, tetapi kan tidak mudah untuk membangun semacam ini. Kayak kasus tadi itu gitu loh. Karena itulah sekali lagi kembalilah kepada panduan agama, memahami tugas dan fungsi masing-masing, yaitu saling memuliakan, saling menghormati, tidak ada yang saling merendahkan. Pak Ustadz, lalu bagaimana jika seorang istri boleh sejauh apa sih istri bisa ngecek-ngecek barang-barang milik suami, Pak Ustadz? Nah, sebenarnya kalau kita kembali kepada panduan agama tidak dibolehkan dalam rangka apa? Tajasus itu mencari-cari kesalahan seorang suami. Tapi firasat istri, Pak. Iya, tapi ketika misalkan begini Mas Farid, jadi misalkan mencari-cari itu kan ada itu karena tingkat kecemburuan istri itu melampaui kadarnya. Sehingga sampai setiap pulang saya diinterogasi, ini kok aroma wangi ini kok tidak seperti aroma di rumah, macam-macam, itu kan berlebihan. Atau bisa juga melihat HP-nya, setiap datang mana HP-nya, mengecek, itu kan nggak boleh juga, itu kan sudah kayak seorang pengawas, maka tidak dibolehkan. Tetapi kan ketika seorang istri mendapatkan firasat, kemudian melihat gerak-geriknya kok tidak sebagaimana lazimnya, maka kemudian melihatlah HP, maka kemudian dilihatlah di sana kok ada misalkan chatting yang aneh-aneh, maka sekali lagi jangan serta-merta kemudian mempercayai, perlu tabayun. Konfirmasi pada seorang suaminya itu juga mesti harus dalam posisi yang baik, dalam dicari momen yang baik. Kalau tidak bisa, cari pada teman pergaulan daripada suami tadi itu. Kalau tidak mempan pada dirinya, cari orang yang dituakan di antara keluarga itu untuk memberikan nasihat kepada suami. Yang kedua, di luar itu semuanya itu adalah angkatlah tangan di keningan malam di setiap sholat, memohon petunjuk, mudah-mudahan suaminya yang sedang jauh diberikan hidayah agar kembali pada jalan yang lurus, hatinya yang sedang condong diluruskan kembali kepada tujuan pokok berumah tangga. Saya kira itu hal yang penting, panduan agama. Ya, nah suami sudah berapa lama pergi dari? Udah hampir 1 bulan. Dia komunikasi sama saya, terakhir malah dia menuduh saya katanya guna-guna dia. Saya ditanya, kamu kok orang pintar mana? Saya bilang, saya nggak ngapain, saya kesana-sana. Ini kepala saya sakit sampai ujung kaki, saya dikirim gaib-gaib. Dia seperti itu. Saya udah bersumpah, saya nggak melakukannya. Tapi dia tetap sampai saat ini tidak mau pulang juga. Sekarang saya tahu keberadaannya di mana. Tahu keberadaannya di mana? Sudah tahu. Udah pernah mencoba untuk sudah ketemu sekali. Terus? Dan dia berjanji pulang, tapi ternyata sampai saat ini tidak. Jadi dia sudah tidak beri saya nafkah lagi kan dari dia pergi itu. Sampai saat ini dia ninggalin saya sendiri di rumah. Ustadz, apa yang harus Ibu Eka lakukan nih Pak Ustadz setelah mendapatkan tuduhan bahwa Ibu Eka ini adalah guna-guna suaminya nih Pak Ustadz? Ya, tadi apa yang dilakukan oleh Mbak Eka tadi sudah melakukan menjelaskan kepada suaminya melalui baik pun tadi bahwa dia tidak melakukan dan bersumpah-sumpah. Memang seringkali begini, kalau di awal ini kan karena suaminya hatinya sudah condong di tempat yang lain, maka kemudian dia ingin mencari justifikasi kesalahan dari suaminya untuk dalam rangka apa? Bukan mencari kebenaran, melakukan pembenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh suaminya tadi itu, merasa kamu kan begini sehingga pantas saya melakukan seperti ini, yang tidak dibolehkan. Nah,
para pemirsa sekalian dihormati Allah, kalau ada kasus yang semacam ini berhati-hatilah. Harus diingat Mbak Eka tidak sendirian. Kalau Mbak Eka ini didolimi oleh seorang suami, oleh suaminya, dan kemudian dia berdoa kepada Allah, maka Allah yang akan membela dia. Itu yang mesti harus diingat. Tapi kembalilah kepada tuntunan agama ketika menikah itu apa, gitu loh. Lah, yang kedua apa yang dilakukan oleh Mbak Eka adalah apa? Minta bantuan kepada pihak keluarga. Bukan menceritakan keburukannya, harus Mbak Eka tidak dibolehkan. Menceritakan keburukan suami kepada keluarga tidak dibolehkan. Tetapi suami saya ini sedang pergi, bisa saja mungkin salah saya, bisa juga mungkin salah dia, bisa juga mungkin dia ada jenuh di rumah tangga ini, tapi kami masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, maka kemudian mungkin dari pihak keluarga dari suaminya atau dari suami, pendek kata yang didengar oleh kedua belah pihak masing-masing, supaya masing-masing mau mendengar sehingga suaminya mau kembali. Sebab sepertinya kalau melihat Mbak Eka tadi kan suaminya sudah nggak mau, sudah komunikasi pendek kata sudah berkurang lah perhatiannya. Sudah pergi, cuman keluarga sudah nanya apakah mau dilanjutkan atau tidak, dia tidak